Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Konten kali ini akan ngebahas spoiler The Penthouse Season 2 episode 9. Langsung aja kita ke pembahasannya, check it out. Di episode 8 kemarin terlihat Cheon Soo Jin sangat marah saat fitting baju bersama dengan Jo Dang Tae. Dan di episode 9 ini diceritakan kalau Jo Dang Tae memerintahkan Cheon Soo Jin menemuinya di penthouse. Lalu di sana Jo Dang Tae mengancam Soo Jin lagi dan mengatakan kepada Cheon Soo Jin bahwa dia tidak akan bisa lepas lagi dari Jo Dang Tae. Dan Cheon Soo Jin benar-benar tidak akan berdaya dan harus menikah dengan Jo Dang Tae. Karena itu Cheon Soo Jin menghindari Ha Yun Chul dan bahkan tidak membukakan pintu untuknya. Ha Yun Chul bahkan sengaja menunggu Cheon Soo Jin di parkiran dan menanyakan tentang pernikahannya dengan Jo Dang Tae. Ha Yun Chul terus menunggu jawaban dari Soo Jin, tapi Soo Jin tidak akan pernah bisa memberitahukannya karena Jo Dang Tae mengancam dirinya dengan Ha Yun Byul. Ha Yun Chul merasa kesal karena baru-baru ini ia memutuskan untuk kembali ke Cheon Soo Jin, tapi sekarang Cheon Soo Jin malah akan menikah dengan Jo Dang Tae. Cheon Soo Jin lalu berteriak dan marah. Kemudian Soo Jin memohon kepada Ha Yun Chul untuk segera pergi meninggalkan negara itu sebelum hari pernikahannya, karena jika Ha Yun Chul membuat satu langkah saja kesalahan, itu akan menghancurkan hidup Ha Yun Byul. Ha Yun Chul menyadari penderitaan Cheon Soo Jin dari matanya, dan dia menyadari kalau Cheon Soo Jin berada dalam masalah. Ha Yun Chul kemudian menemui Jo Dang Tae dan meminta Jo Dang Tae untuk berhenti mempermainkan Cheon Soo Jin. Dan di sana Jo Dang Tae menunjukkan kalung milik Ha Yun Byul yang menjadi bukti bahwa Ha Yun Byul yang membunuh Bae Rona. Ha Yun Chul kemudian sangat marah dan mencoba merebut kalung itu dari Jo Dang Tae. Namun pengawal Jo Dang Tae menghalanginya dan menghajarnya sampai babak belur, dan dia menjadi tidak berdaya. Kemudian ada scene Logan Lee dan Oh Yoon Hee menyelamatkan Na Aegyo dari Jo Dang Tae yang akan membunuh Na Aegyo dan membawa Na Aegyo ke tempat yang aman. Kemudian Na Aegyo terbangun dan mereka segera meyakinkan Na Aegyo bahwa dia akan aman bersama dengan mereka. Kemudian Na Aegyo akan membuat kesepakatan dengan Logan Lee dan Oh Yoon Hee. Na Aegyo akan meminta Oh Yoon Hee membantu bertemu dengan anak-anaknya yaitu Sukhoon dan Sukyung. Sebagai gantinya, Na Aegyo akan membantu Logan dan Yoon Hee mendapatkan informasi tentang Jo Dang Tae. Karena dapat kita ketahui bahwa Na Aegyo sendiri tidak dapat bertemu dengan si kembar karena Jo Dang Tae selalu memata-matai dia. Dan Na Aegyo berjanji tidak akan bertemu dengan si kembar sebelum mereka mencapai tujuan akhir mereka. Akhirnya Oh Yoon Hee bertemu dengan Sukyung dan Sukhoon dan memberitahu mereka bahwa ibu kandung mereka masih hidup. Namun Sukyung malah marah. Dia mengatakan bahwa jika dia masih hidup, mengapa dia tidak muncul saat kita sangat membutuhkannya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Namun tiba-tiba Cheon Soo Jin dan Ha Yun Chul mendapat telepon dari kantor polisi. Dengan demikian pernikahan akan dibatalkan dan Jo Dang Tae tidak akan lagi mengancam Cheon Soo Jin, karena ternyata Ha Yun Byul sendiri yang melapor ke polisi dan mengaku bahwa dia telah membunuh Bae Rona. Kemungkinan bahwa Ha Yun Byul mengingat semua ingatannya lagi, dan kemudian ia pergi ke kantor polisi dan mengungkap semuanya. Dalam ingatannya, Ha Yun Byul melihat Jo Dang Tae telah menyakiti Bae Rona, dan akhirnya Ha Yun Byul ingin menghentikan pernikahan ibunya bersama dengan Jo Dang Tae karena mengetahui bahwa Jo Dang Tae adalah orang yang sangat jahat. Ha Yun Byul kini mengingat semua kenangan masa lalunya. Dan dia juga mengingat beberapa kenangan tambahan yang telah dia lupakan karena berada di bawah pengaruh obat-obatan pada malam festival seni Cheong-a, yaitu obat penenang. Dan saat hari pernikahan Cheon Soo Jin dengan Jo Dang Tae tiba, Cheon Soo Jin sudah bersiap untuk pernikahannya. Namun tiba-tiba ada sesuatu hal yang besar terjadi. Selain itu, nantinya Na Aegyo akan bertemu dengan Logan Lee, di mana Logan Lee akhirnya akan menyadari bahwa Na Aegyo adalah Sim Suryeon. Logan akan menghentikannya dan memberitahunya bahwa dia merindukannya. Logan akan memiliki begitu banyak pertanyaan tentang bagaimana dia bertahan dan apa yang terjadi. Namun Na Aegyo tetap mengatakan kepada Logan bahwa dia adalah Na Aegyo dan bukan Sim Suryeon. Dan padahal bisa kita lihat saat Na Aegyo mandi, terlihat di punggungnya tidak ada tato kupu-kupu. Dan itu membuktikan bahwa dia adalah Sim Suryeon, karena tato itu hanyalah sementara. Oke, cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah klik video ini sampai habis. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Jangan lupa juga tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.